Yeay! Buka suara, buka pikiran. Wow. Samaan kita pakai topi. Habis bodas. Habis upacara. Upacara apa topinya ini? Mana kembang lagi. Iya, ini bulu-bulu. Tapi trendy banget penampilan. Wah, harus begitu dong. Mau nyapres? Iya. Ada kan yang udah dapet jatah. Siapa? Itu. Iya. Jatah daging kurban. Keren jatahnya apres. Ya emang Bukan. kan ini waktu jalan terus nih. Nanti udah menjelang akhir tahun nih. Ntar 2023 2024 wah. Betul. Saatnya berlomba-lomba tuh capres dan cawapres. Makanya kan pada satu kesempatan nih Bapak Jokowi memberikan statement mendukung Bapak Prabowo. Artinya bukan dalam artian ini ya. Iya, sudah iya. gilirannya Pak Prabowo yang maju gitu. Itulah namanya legowo. Pakai bahasa Inggris lagi. Oh, bukan. Sang sekretaris. Oke. Nah, tapi ngomong ini kita juga pas syuting ini, nih hari pahlawan nih pas banget. Nah, itulah. Tanggal berapa di pahlawan? 10 November. Nah, kenapa Mak hari pahlawan jatuh pada tanggal 10 November? Kan waktu itu ada peristiwanya di Surabaya, Cak. Tapi bukan itu, Mak. Apaan? Karena tanggal 9-nya belum. Tanggal 9. Tanggal 9-nya belum, kan? Tanggal 10-nya baru hari pahlawan. Iya, udah tahu itu mah udah tahu, Mak. Iya. Masa mau digeser-geser? Lu suka masa jangan sampai kejadian ganti-ganti jalan terjadi juga diganti-ganti tanggal hari nasional gimana? Rumah sakit masih inget aja. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal pahlawan, siapa pahlawan idola, Mak? Kalau untuk kaum perempuan yang pasti Raden Ajeng Kartini. Oh iya, habis gelap terbitlah Terang. PLN. Kan itu kalau habis ngisi token. Oh iya, itu kalau yang listriknya pasca bayar, kalau yang pernah bayar mah saya pakai itu. Iya, bayar dulu. 20.000. Nah, kalau buat Panca nih, siapa nih tokoh idolanya? Itu loh yang waktunya maghrib itu loh. Ajan itu mah. Muajin itu mah muajin. Di Ponorogo. Oh, 18.25 kan. Maghrib tuh biasanya. Sampai 18.30. Biasanya maghrib biasanya. Benar. Tapi perangnya, iya itu perangnya. Tapi yang pasti ya jangan lupakan pahlawan proklamasi kita dong. Benar. Apa tuh istilahnya? Bung Karno. Benar. Tanpa dia kita tidak akan merdeka. Iya. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan marah-marah. Salah ya. Salah ya. Ini apa sebelumnya ya? Melupakan sejarah. Bukan. Nah, sekarang ada orang yang pengen ngomongin soal pahlawan. Pasti dia kita tahu kan dia penyiar kan. Pasti jangan lupa nih, setokoh pahlawan yang juga pintar sekali mengobarkan semangat pada momen Hari Pahlawan yang kita rayakan sekarang ini. Bung Tomo di Surabaya. Bagaimana dia bisa mengorasi, menggerakkan masa rakyat Surabaya untuk bersatu, berjuang bersama-sama. Akhirnya pelajaran sejarah yang gue bolos dapat di sini. Dan tahu nggak, Cak? Bung Tomo itu waktu itu masih muda loh usianya waktu dia memberikan orasi tersebut. Iya benar. Gokil. Sebelum tua dia muda. Bayangin, mungkin pada masa seumuran Bung Tomo sekarang ini nih umuran lo nih, Cak. Lu nggak terpikir untuk memberikan orasi kepada orang-orang. Pasti lu berpikirnya untuk main internet. Iya nggak? Ya gimana sih jamnya begitu? Iya, micet. Jangan disebutin. Ya, tapi udah. komedian juga sama, pahlawan juga komedian. Pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pelawaknya. Komedian kan? Kan enggak? Iya, itu kan kata komedian. Iya, kita pakai komedian yang berikutnya. Iya, Aris BIB. Halo Maira. Halo. Ini pahlawan dari mana? Ini pahlawan dunia musik ya. Dunia musik. Bang Iwan Fals, iya betul. Ini Fals nih, gue di bawah nih suaranya. Oh iya, itu Fals. Suaranya lari ininya, pitch-nya. Fals. Apa yang paling berkesan dari lagu apa yang paling berkesan dari ciptaan Bang Iwan? Umar Bakri. Oh iya, tentang tokoh seorang guru. Tentang guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Umar Bakri. Kalau Panca apa, Cak? Lagu apa? Iwan Fals. Ujung aspal Pondok Gede. Karena dulu tinggal di Cikarang. Enggak, gue pernah jatuh situ. Pernah jatuh. Oh. Kirain lu tinggal di Pondok Gede. Kalau Mak tanya dong, Mak. Ma. apa?
bento. Oh bento karena Karena kalau habis makan udang masuk ke bento. Bento. Iya. Lain. Kayaknya lo udah pengen banget nih berterima kasih kepada para penonton. Betul, betul sekali. udah, Ya tanpa berlama-lama kita saksikan Aris Aris WIB. WIB. Iya. Terima kasih Cokro TV. Selamat Hari Pahlawan untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada ya. Terima kasih Cokro TV sudah mengundang saya lagi. Saya Aris WIB. Jadi Hari Pahlawan ini ya nilai kepahlawanan yang perlu atau patut menurut saya untuk tetap dijaga itu adalah soal pengorbanan ya. Jadi saat ini apalagi mau pemilu 2024 nih, kita harus benar-benar punya calon pemimpin yang nantinya gitu lebih berani untuk berkorban buat banyak orang ketimbang buat diri dan kepentingannya gitu ya. Tapi kalau boleh ada pahlawan di hidup saya mungkin mau cerita tentang ibu saya. Ibu saya ini pahlawan di kehidupan saya ya. Ibu saya ini seorang perantau dari tempat kelahirannya. Dia datang sendiri ke Jakarta bawa adik-adiknya di sekolah yang sampai ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru gitu ya. Dia sekarang umurnya 74 tahun ya, dan kemarin saya baru beliin dia HP smartphone. Nih, bakti seorang anak kepada orang tuanya tuh diuji pada saat dia ngajarin orang tuanya yang gaptek smartphone. Ya. Susah beneran. Susah banget ngajarin orang tua yang gaptek tuh ya untuk pakai smartphone tuh susah banget gitu. Karena dia tuh kemarin aja nih baru pertama kali beli smartphone ya, dia tuh bingung ya. Ini kok HP nggak ada tombolnya gitu. Saya bilang ini HP touchscreen, emang nggak ada tombol keypad ya. Dia bilang, wih udah beli mahal-mahal nggak ada tombol keypad ya. Enggak dong, bukan itu. Emang teknologinya ya. Terus dia tuh karena kebiasaan pakai HP yang ada tombolnya yang lama gitu ya. Jadi dia tuh kaku gitu. Kalau pakai touchscreen tuh suka kadang-kadang mau mencet nomor saya, kepencet nomor yang lain gitu ya. Tadi saya ngecek HP, tiba-tiba saya ada yang invite masuk ke grup WA. Saya bilang ini siapa nih, grup apaan ya kan. Pas saya buka ternyata yang invite ibu saya. Pas saya cek isinya anggotanya cuman saya sama ibu saya. Gitu ya. Saya tanya kan, ibu invite Aris ke grup WA, grup apaan? Ini ada grup WA. Oh maaf tadi salah mau nelfon tadinya. Lah kok bisa dari mau nelfon tiba-tiba nginvite grup, bikin grup baru? Aneh banget ya. Ya. Terus guru juga jadi salah satu pahlawan di kehidupan saya ya. Saya dulu lagi sekolah tuh punya guru namanya Bu Irma ya, guru matematika ya. Dia tuh kalau ngajar matematika tuh termasuk yang istilahnya kalau orang dulu tuh bilangnya, anak-anak zaman dulu tuh bilangnya, anak sekolah zaman dulu bilangnya killer ya. Tapi dia berhasil bikin saya jadi paham sama matematika ya, mengerti sama matematika. Dia tuh kalau ngajar, dulu kalau guru ngajar kan pakai kapur ya. Jadi dan kapurnya tuh masih kapur itu apa? Kapurnya masih bentuk batu gitu. Enggak ya? Enggak ya? Kapur batang gitu ya. Kalau dia habis ngejelasin biasanya nih, itu biasanya dia tuh bawa kapurnya ke meja muridnya terus ditunjuk suruh maju ke depan nyelesain soal. Wah, itu adalah momen paling mengerikan buat saya gitu ya. Bahkan kalau mau ada pelajaran matematika dia gitu ya, pelajarannya Bu Irma itu ada yang kadang-kadang saking takutnya gitu ditunjuk suruh maju ngerjain soal, dia ada yang suka pura-pura sakit gitu ya. Kalau saya biasanya pura-pura ke kamar mandi ya, toilet ya, karena saya sering banget tuh ditunjuk untuk nyelesain soal ya. Ada yang bahkan ekstrimnya pernah ada yang sampai pura-pura kesurupan, ada tuh. Ada yang pura-pura kesurupan gitu ya. Nah belum lama bikin acara tahun lalu ya, bikin acara buka puasa bersama teman-teman SMP, terus silaturahmi ke rumah beliau ya. Dia alhamdulillah umurnya udah 70 lebih tapi masih sehat gitu ya. Terus dia tuh baiknya dari dulu ya, guru saya tuh Bu Irma itu ya, itu nggak pernah hilang gitu. Sampai terakhir pun kami main ke rumah beliau, pulang habis acara buka bersama tuh dikasih bingkisan masing-masing anak tuh ya. Ada yang dikasih kue lebaran, bahkan ada yang dikasih duit gitu. Pas giliran saya dikasih kapur, tolong selesain soal di depan. Wah, tetap masih ya. Tetap saya masih dikasih kapur ya. Iya.
Terus sama nih kalau bicara pengorbanan lagi sebenarnya ada gitu ya orang-orang yang mau mengorbankan kepentingannya buat kepentingan orang banyak gitu. Tahu nggak siapa? Orang-orang yang suka mungutin ranjau paku di pinggir jalan. Pernah lihat gak di pinggir jalan gitu? Terus ada orang mungutin ranjau paku pakai magnet. Di Jakarta Barat itu warga di sana kolektif bikin tim namanya tim sapu bersih, Saber. Tim sapu bersih ranjau paku. Jadi mereka setiap hari itu menyisir jalan Daan Mogot, sepanjang jalan Daan Mogot tuh ya. Dari Tangerang sampai ke Jakarta Barat itu. Dan mereka selama setahun berhasil mengumpulkan 3,5 ton paku. Banyak banget kan itu ya. Sampai dijual lagi tuh. Jadi duit tuh. Jadi duit ya. Bahkan saking berdampaknya mereka gitu ya. Mereka tuh kadang suka diancem, dicegat di jalan, pengen disakitin gitu sama pelaku-pelaku tebar paku. Mungkin pelaku tebar pakunya tuh kesel kali ya. Kesel apa sih lagi, mana gak kesel. Mereka udah beli paku ditebar di jalan, ini dipungutin lagi sama tim Saber, dijual lagi. Ya. Itu mungkin pelaku tebar pakunya mikir, nih gue jadi kayak modalin dagang paku. Ya, itu orang-orang yang berani berkorban untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Pak Joko Widodo juga presiden kita tadi ya itu memberikan ucapan selamat Hari Pahlawan kepada masyarakat Indonesia. Dia menekankan juga poin tentang makna kepahlawanannya itu ya, yaitu pengorbanan. Jadi dia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai pengorbanan yang telah dilakukan oleh pahlawan pada saat berjuang merebut kemerdekaan ya. Dan ini Pak Jokowi lagi rame nih soal kemarin dia bikin pernyataan yang dianggap itu sebuah bentuk dukungan ya terhadap Pak Prabowo ya, karena ini kan memang lagi rame-ramenya mau pemilu 2024 ya. Pak Jokowi kemarin pada saat dia datang ke acaranya Perindo, dia pidato terus bilang pemilu 2024 nih jatahnya Pak Prabowo, dan ini dianggap secara berlebihan sebagai dukungan ya presiden terhadap Pak Prabowo. Padahal menurut saya ini jawaban santai, jawaban normatif aja dari Pak Jokowi. Kita tahu kan Pak Jokowi itu orangnya sesantai itu ya. Dan gak ada yang salah dari pernyataan itu sebenarnya kalau dianggap itu sebagai bentuk dukungan Pak Jokowi terhadap Prabowo. Belum tentu juga karena normatif ya, jadi multitafsir ya. Ntar kalau Pak Jokowi bilang dukung Prabowo enggak Pak? Enggak, malah lebih masalah lagi ya kan. Wah ada apa ini gitu ya kan, orang-orang malah pada mikir lagi. Gak perlu lah sebenarnya diributkan hal seperti itu. Dan juga karena Pak Jokowi ditanya terus, dukung Prabowo enggak Pak? Dukung Prabowo enggak Pak? Ya Pak Jokowi dengan pembawaan yang sesantai itu saya pikir ya wajar ya kalau dia jawabnya dukung gitu ya. Coba deh sekali-kali ditanya, Pak Jokowi dukung Ganjar enggak? Pasti jawabannya dukung juga gitu. Coba sekali-kali, jangan ditanya Pak Prabowo mulu ya. Coba tanya, kalau dukung Pak Anies enggak Pak? Pasti jawabannya ya udah tahu, tanya saya gitu. Sekian dari saya, nama saya Aris. Yang pasti emak tahu banget Pak Jokowi dukung siapa? Dukung siapa? Cucunya. Oh, anaknya dong juga. Cucu anaknya Ya kan udah mau gede. nikah. Udah gede anaknya mah gak mungkin didukung-dukung. Nggak mau nikah, harus dukung. Dukung tuh gini. Maksudnya. Itu mah indung-indung. Sekarang mah udah tahu ya kenapa Jakarta itu penduduknya padat, tingkat urbanisasi tinggi. Ya ini salah satunya tadi ngaku gara-gara ibunya dia nih. Kenapa? Bawain sanak saudara ke Jakarta. Iya Mbak. Iya orang dulu kan begitu Mbak. Datang ke Jakarta bawa saudara. Terus ya dihidupin di sini gitu. Jadi menurut pandangan lo gimana Pak Jokowi menyebut nama Prabowo itu santai aja? Santai aja lah, nggak usah terlalu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu dipolitisir lah. Lagian juga nanti kan yang membuktikan pemilunya nanti. Iya, maksudnya kalau gitu. emang dia nanti terpilih lagi pun juga kan karena emang dipilih sama masyarakat kan, masyarakat pengen dia lagi gitu. Iya. Siapapun lah yang nanti Semua itu terpilih. kan tergantung elektabilitas. Elektabilitas. Elek itu bahasa Jawa artinya Jelek. Nah, itu. Iya benar. Iya. Kan? Bener. Sabar banget. Enggak sih Bang, enggak. Ya kan kesannya bener atau enggak? Ya udah kalau nggak setuju kita Oke. Kita ribut di belakang. berikutnya.